Line up Samsung A series tahun 2020 tuh ngebingungin. Banyak banget, nggak usah gue sebutin lah. Pokoknya banyak deh. Nggak terkecuali yang satu ini, Samsung Galaxy A21s. Oke, balik lagi di Gadgetainment sama gue Divi, dan di video kali ini di tangan gue sudah ada sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A21s atau Samsung Galaxy A21s. Sebenarnya handphone ini tuh special request dari bokap mertua gua karena dia mau ganti handphone yang lamanya dia tuh udah nggak bisa dipakai. Dan tahu-tahu dia bilang sama gua kayak gini, kayak dia ngechat gua terus dia bilang, bapak mau ganti handphone dong, ayah mau ganti handphone dong. Mau ganti handphone apa ya? Ayah gua langsung bilang Samsung Galaxy A21s. Loh, kenapa pengen handphone itu? Gua tanya kayak gitu. Katanya temennya tuh ada yang punya, terus dia ngerekomin ke ayah gua itu, si temennya itu bilang kalau misalkan handphone ini tuh udah bagus, baterainya gede 5000 mAh. Dan karena kesibukan bokap gue yang enggak terlalu heavy banget, pakai handphone juga sekedar sosmed sama WhatsAppan aja, WhatsAppan grup, karena grup tuh banyak banget. Jadi dia bilang ya udah ini aja handphone yang Samsung Galaxy A21s. Dan ya udah deh, akhirnya langsung gue check outin di Tokopedia, gue langsung beli si A21s. Dan karena gue gak mau rugi, jadi sebelum gue kasih ke bokap pertua gue, langsung gue review aja dulu. Kebetulan belum pernah gue review di Gadgetainment. Jadi kurang lebih cerita awalnya kayak gitulah. Dan ternyata setelah gue dalemin kurang lebih 1 mingguan, gue menemukan beberapa hal menarik yang akan gue share kepada kalian. Dan hal menarik pertama yang gue temuin ini adalah di bagian bodinya nih. Buat bodinya ini tuh kayak gimana ya? Walaupun ini masuk kategori A series atau keluarganya A series dari Samsung, tapi ini tuh kastanya masih agak di bawah karena kelihatan dari serinya ya, seri A2, A21s. Jadi pemakaian bodinya ini menurut gua ada bagusnya, ada gua kurang sukanya. Bodinya ini dari polikarbonat ya, dan gua agak ragu ini dari plastik. Ini lebih ke plastik sih. Tapi overall bodinya ternyata cukup oke loh. Finishing pelangi di back cover itemnya ini sukses nambah kesan kalau HP ini tuh elegan. Setup kameranya juga udah ngotak nih, udah ada 4 kamera plus LED flash. Dan karena ini masuknya handphone budget, fingerprintnya ini masih ada di belakang, belum on screen di dalam layar. Dan sekilas kalau misalnya ngeliat bodinya ini tuh kayak ada aura-aura elegannya gitu loh. Terbukti ini ada pelangi-pelanginya gitu ya, ada efek rainbow-nya gitu. Dan ini warnanya hitam, gue sengaja pilihin bokap gue warna hitam karena memang ya lebih cowok aja sih. Kalau misalkan kalian suka warna lain, ada pilihan warna lain juga. Kalau nggak salah ada warna putih, ada warna biru, sama ada warna merah. Dan langsung aja gue nyalain dan install beberapa aplikasi. Gue coba pakai dulu kurang lebih sekitar 1-2 mingguan lah. Bukan mertua gue macam dapat handphone inden nih, karena lama banget nyampe ke dianya. Dan pas gue cek spesifikasi layarnya, ternyata ini masih pakai layar jenis PLS TFT. PLS TFT guys, PLS TFT. Gue gak nyangka banget handphone ini pakai layar jenis kayak gitu. Sejujurnya gue rada kaget karena gue nyangkanya handphone ini tuh pakai layarnya ya IPS LCD lah. Kalau gue mikirnya ini pakai layar AMOLED itu kejauhan banget ya, 2,5 jutaan dari Samsung terus dapat layar AMOLED itu kayaknya rada susah. Dan ini tuh sukses nipu gue pas pertama kali gue coba. It means layar PLS TFT di HP ini tuh bagus loh. Respon sentuhan jari pas gulir-gulir app drawer lancar. Gue tes ngetik-ngetik di handphone ini juga fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi pas gue tes pakai app multitouch, ini tuh cuma bisa ngerespon sampai 5 sentuhan jari aja. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, karena siapa juga yang pakai handphone 10 jari kan, kecuali gamers ya, itu juga nggak mungkin semuanya gue rasa. Karena peruntukan bokap gue juga paling cuma sekedar chat di grup WhatsApp, gibah di grup WhatsApp, atau buka YouTube. Gue rasa ini udah lebih dari cukup. Gak cuma sampai situ, pas gue tes buka YouTube dan putar video sampel kayak gini, warna yang dihasilin juga masih bagus kok. Meskipun resolusinya cuma mentok di 720p aja. Ya, HP ini memang cuma punya resolusi HD Plus aja. Ukuran aktualnya itu 720 x 1600 pixel. Kerapatan pixelnya juga cuma 270 ppi aja. Buat layar oke lah, gue gak ada masalah. Biar gimana pun ini tuh layar dari Samsung, karena memang Samsung yang buat juga layar HD Plus PLS TFT itu tadi udah cukup kayaknya buat menyokong layar atau display dari handphone ini. Dan sekarang kita pindah ke bagian yang berikutnya. Dan yang berikutnya ini yang mau gue bahas soal prosesornya. Ada yang menarik nih dari sektor ini. Karena Samsung Galaxy A21s ini pakai salah satu prosesor terbaru dari Exynos 850.
Jujur awalnya gue nggak tahu banyak tentang prosesor yang ada di handphone ini, si Exynos 850, dan akhirnya gue cari tahu, langsung aja gue tonton videonya Om Deddy Jagat Review. Kebetulan dia juga bikin video yang sama tentang Samsung Galaxy A21s dan Exynos 850. Jadilah akhirnya gue kuliah singkat di sana. Kalau kalian misalnya mau nonton videonya, linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan setelah gue paham dan gue rasain sendiri, gue tahu nih handphone ini bisa apa aja. Fungsi yang paling berasa tuh ada di bagian hemat baterainya. Baterai handphone ini sendiri tuh udah gede, 5000 mAh. Makin-makin lah begitu ketemu ini prosesor. Arsitektur prosesor ini tuh 8 nanometer FinFET. Bener-bener bisa maksimalin baterai gedenya. Untuk screen on time-nya gue dapat di angka segini nih. Gue aja hampir lupa kapan terakhir gue nge-charge handphone ini. Karena emang gak habis-habis. Dan pas gue tes handphone ini untuk main game, gue makin gak percaya kalau ternyata Exynos 850 ini tuh segini mumpuninya. Seperti biasa, gue jajal main PUBG Mobile. Grafisnya itu bisa dipakai sampai quality Smooth Ultra. Smooth Ultra loh. Gue coba runningin satu game dan hasilnya cukup impresif. Oh ya, beberapa waktu yang lalu gue juga sempat dikasih tahu sama Anton Nainggolan dari Pizza Gadget, katanya di handphone Samsung kalau misalkan kita lagi ngegame terus pengen ngerasain experience gamesnya yang lebih bagus lagi, kita wajib hidupin yang namanya game booster. Ini benar-benar bisa ningkatin performa katanya. Dan langsung aja, coba. Oke, gue coba sendiri, gue hidupin ini si game launchernya dan coba ngegame dari situ. Ternyata emang bener nih, bisa lebih nyaman. Di game PUBG Mobile, respon sentuhannya ini jadi lebih responsif. Buka tutup scope lancar, tes nembak gini juga oke nih. Dan kalau kita lihat lebih lanjut di pengaturan game launchernya, ternyata ada fitur buat milih mau pakai apa kita mainin gamenya. Ada yang fokus ke performance, ada yang ke balance, atau fokus ke baterai save-nya. Usut punya usut, ternyata ini rahasianya. Dan kalau buat game ringan sih udah pasti ini bisa ngelibas ya, dan kebetulan gue terakhir lagi main game enteng di sini namanya Workmaster. Itu gue sampai ketagihan banget main game itu, udah sampai level 200. Dan pas gue lagi main game itu juga baterainya itu berkurangnya tuh awet banget, irit banget, karena memang gamenya juga nggak membutuhkan grafis dan pemrosesan yang kuat-kuat amat lah. Jadi gue rada bingung nih, mau gue kasih kapan handphone ini ke bokap mertua gue. Oke, sektor performa udah, dan langsung aja sekarang gue lanjut bahas baterainya sedikit ya. Tadi gue udah bilang baterainya ini 5000 mAh dengan dukungan fast charging dari kotaknya itu 15 watt. 15 watt, 5000 mAh, ya lumayan sih, harusnya ngecasnya nggak terlalu lama ya. Dan sekarang kita langsung bahas ke sektor kameranya. Buat kameranya, ini jadi sektor yang sedikit diunggulin dari seri-seri sebelumnya. Karena jumlahnya sekarang nambah jadi 4. Kamera utamanya itu punya resolusi 48 megapiksel wide kamera dengan bukaan f2.0 dan support PDAF juga. Lalu kamera keduanya ada lensa ultrawide 8 megapiksel f2.2. Ada juga lensa 2 megapiksel f2.4 dan juga lensa depth sensor yang sama juga nih, 2 megapiksel f2.4. Secara kualitas sih kamera utamanya dan ultrawide-nya ini punya hasil yang cukup memuaskan di kelas harganya. Terlebih buat pemotretan di kondisi cukup cahaya, warnanya lumayan oke nih, meskipun agak sedikit wash di beberapa titik ya. Untuk kamera makronya juga bisa diandelin kalau pas mau share hasilnya di sosmed. Dan buat depth sensornya, ya cukup lah buat ngebantu kalau pas mau main bokeh-bokehan. Pindah ke kamera depannya, resolusinya ada di angka 13 megapiksel f2.2, yang hasilnya juga lumayan oke. Hasil potret kamera depannya juga asik nih. Sayangnya fitur night mode di handphone ini tuh mesti absen. Padahal resolusi utama ini lumayan gede, 48 megapiksel. Gua nggak tahu pertimbangannya apa, mungkin untuk menekan harga. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan yang pengen lihat hasil foto dan video lebih lanjutnya, silahkan dilihat di sini. Dan ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera utama dari Samsung Galaxy A21s. Kayak gimana hasilnya? Ini kalau gua goyang-goyangin lumayan cukup stabil, dan di sini ada angin, harusnya suaranya jadi lebih noise ya karena ada angin. Silahkan tulis juga di kolom komentar gimana suara gua. Terus juga untuk focusing
lumayan oke. Untuk ngelawan matahari juga masih oke, fokusnya masih ada. Terus kalau misalnya gue gerak-gerakin kayak gini masih enak juga untuk dibawa sambil jalan. Dan sekarang kita pindah ke kamera depannya. Oke, jadi ini adalah sampel perekaman menggunakan Samsung Galaxy A21s. Ini gue rekam video di kamera depan dengan resolusi Full HD 1080p. Kayak gimana hasilnya? Untuk warna bisa seperti yang kalian lihat. Ini gue lagi backlight ya, gue tetap lumayan terang. Terus kalau misalkan untuk suara, silahkan tulis sendiri nanti di kolom komentar di bawah. Overall tujuan gue beli handphone ini untuk bokap mertua gue dengan ekspektasi dipakai untuk harian aja, ini udah lebih dari cukup. Baterainya gede dan awet. Terus juga layarnya lumayan gede, pakai PLS TFT plus HD plus untuk kombinasi layarnya. Makin irit karena pakai Exynos 850 juga. Ini udah lebih cocok untuk profesi bokap mertua gue yang jadi ketua RT. Anyway, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar handphone ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan jawab. Dan jangan lupa juga, please like and subscribe, share ke teman-teman kalian, bilang kalau Gadgeteman bikin video baru tentang Samsung Galaxy A21s atau Samsung A21s. Kemarin gue sama Wisnu sempat nyebut handphone ini Samsung Galaxy Aziz. Ya udah, gitu aja. Divi cabut, sampai ketemu di video berikutnya.